Bapak Ibu yang masih setia di ruang Zoom ini, saya perkenalkan pemateri kedua kita yang mungkin sudah sangat dikenal ya karena dia adalah ketua juga MGMP di Bengkulu. Jadi pemateri kedua kita adalah Ibu Milma Yasmi MPD. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri 1 Seluma. Untuk pendidikan, Ibu Milma menyelesaikan S1 Pendidikan Matematika di Universitas Bengkulu pada tahun 2001. Kemudian menyelesaikan S2 Pendidikan dan Evaluasi S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2014. Untuk skill, banyak sekali ya skill dari Ibu Milma. Ada matematika bersahabat dengan teknologi, kolaboratif teacher, motivator, class point school coach, dan menulis. Dari segi pengalaman juga banyak sekali ya. Ibu Milma adalah ketua komunitas SMA Kabupaten Seluma, kemudian ketua APKS PGRI Kabupaten Seluma. Selain itu, Ibu Milma juga adalah calon guru penggerak Angkatan 4. Mungkin sebentar lagi bukan calon guru penggerak lagi ya, sudah guru penggerak Angkatan 4. Kemudian penggerak komunitas di PMM. Nah, itulah sedikit kenalan narasumber kedua kita. Tanpa menunda waktu lagi, saya persilakan Ibu Milma untuk menyampaikan materinya. Halo Ibu Milma. Halo, masih Halo. di-unmute Bu. Assalamualaikum. Selamat siang nih. Siang apa pagi nih Mbak nih? Mbak Kalau Mila. saya siang. Oh siang. Kalau saya ya. siang, sudah jam 11:10. Oke. Karena masih Kami pagi masih ya. jam 10 ya, masih pagi. Gimana kabarnya Ibu Milma? Alhamdulillah baik. Hujan ini dingin-dingin empuk. Oh hujan. Kalau di Bali cuaca cerah. Dengar suara Mbak Naning sama Mbak Mila pengen tidur kayaknya kalau nggak interaktif. Ibu Milma? Ya siap. Ya, dipersilakan langsung menyampaikan materinya. Oke. Sebentar ya, laptop saya barusan mati. Oke, baik. Terima kasih. Sambil menunggu kesiapan share screen, Bapak dan Ibu. Pertama-tama, Ibu apa Mbak sih? Adek ya. Saya panggil Adek karena di sini saya yang paling tua kayak. Halo? Halo Ibu Milma. Halo? Halo, ada Bu. Ada Bu, ya. Okay, ya. Baik. Terima kasih Dek Mila, Dek Naning, yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon izin menyapa Bapak Ibu semua, guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Sampai ketemu di room kita di webinar kali ini yang disponsori Media Tama. Ingat Bapak dan Ibu, kita bisa melaksanakan IKM dengan percaya diri, bukan hanya dengan PMM, tetapi kita didampingi buku yang sudah Media Tama. Saya hari ini akan membahas materi tentang apa ya? PMM ya, Bu? Iya, Bu, PMM. Sebentar saya gabung menggunakan laptop karena tadi terlempar. Pendampingan pelatihan mandiri di PMM. Oke, siap. Sebenarnya kalau saya lihat di grup itu ya Mbak Mila, kawan-kawan guru itu dan aksinya berarti bukan petunjuk berarti ya. Kita survei dulu kali. Boleh Mbak Mila kita survei dulu di room ya, di chat room ya. Iya Bu Milma. Karena saya terkendala sebenarnya saya sudah siapkan. Tapi ini saya terlempar, jadi saya tidak bisa membagikan bentuk kelas poinnya. Saya ingin berbagi di kelas poin Bapak dan Ibu. Kalau tadi Mbak Naning itu tentang menggunakan Mentimeter, maka kita nanti menggunakan kelas poin. Nah,
Hanya Izin, saja Bu, suaranya kecil sekali. Apa jaringannya mungkin? halo. Halo, Halo. ya sudah. Apakah suara saya ya, sudah membesar sekarang. Oke, siap. Besar. Maksud suaranya sudah lebih keras. Oh, suara. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, Ibu, alhamdulillah syukur ya. Tentu kapan berhenti kita ucapkan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan kepada kita belajar di sini bukan mengajari tapi saling berbagi. Kita milik bergotong royong menyelesaikannya sehingga nanti kita bisa diberikan mengakses PMM sampai bisa mengerjakan aktivitas yang ada di PMM. Khusus yang kami targetkan adalah pelatihan mandiri Bapak dan Ibu. Nanti ya Mbak Mila, saya ingin kawan-kawan langsung praktik gitu ya. Jadi bukan hanya saya yang memberikan materi, tetapi langsung praktik di PMM. Apakah share screen saya sudah nampak? Sudah, Bu. Oke. Ya. Apa yang nampak, Mbak Mila? Google, fitur pencarian di Google. Oh iya. Baik. Saya langsung ke PMM ya. Belum, Bu. Bapak dan Ibu masih belum diketik ya, di Google. itu sudah? Oh, belum. Belum. Sebentar, saya stop share. Saya mau dari sini aja berarti. Oke. Oh, siap. Ya, Bapak dan Ibu sambil menunggu kita nanti siap-siap ya, yang ingin berbagi juga dapat door prize dari saya ya. Seperti Bu Indah tadi yang siap berbagi. Saya mau berbagi juga, Bu, biar dapat door prize. Oh, siap. Oke. Aksi nyata di PMM. Nah, nanti saya akan memperlihatkan aksi nyata yang sudah dikerjakan dan sudah mendapat sertifikat, begitu ya, Bu, Mbak Mila? Siap. Oke. Nah. Oke. Ini aksi nyata yang pernah saya buat. Ada kelihatan nggak? Sudah? Belum, ada, Bu Milma, ada. Baru loading. Saya mau mulai. Oh ya. Saya mau mulai dari belakang ya. Saya mau mulai dari belakang karena di PMM ini tidak terstruktur seperti Bu Naning tadi gitu ya. Terlihat nggak? Terlihat Ibu 6 topi berpikir. Oke, siap. Nah, ini salah satu contoh model aksi nyata yang pernah saya buat di kita, topiknya khususnya yang kedua ya Bapak dan Ibu, nanti kita dari awal, tapi saya mau dari akhir dulu ini. Contoh di kurikulum Merdeka yang topik kedua. Jadi ini salah satu contoh aksi nyata yang saya ambil. Kebetulan di guru penggerak itu ada 6 topi berpikir ya Mbak Mila. Jadi kita pernah membuat 6 topi berpikir. Sehingga ini yang saya coba buat dan ternyata mendapat sertifikat Mbak Mila. Wah, luar biasa, keren banget. Sepertinya nanti bisa saya ATM. Padahal iya, betul, silakan. Jadi nanti akan saya share ke kawan-kawan 6 topi berpikir ini ada 6 pertanyaan sesuai dengan warna topi gitu Bapak dan Ibu.
Nah, ini sangat mudah sekali. Kenapa saya pilih yang ini? Ada 3 pilihan di kurikulum Merdeka itu. Saya pilih yang ketiga. Kenapa? Mudah. Ya, mudah. Kenapa saya bilang mudah? Cukup kita mengisi cerita dari 6 topik berpikir ini, kemudian kita tambahkan dokumentasi ketika kita fokus group discussion-nya atau kita bercerita dengan teman kita. Nah, setelah itu kita berhak mendapat sertifikat. Kebetulan tim validatornya mungkin hebat dan berbaik hati dengan saya, Mbak Mila. Jadi saya dapat sertifikatnya. Gitu. Ayo, saya mau tahu dulu Mbak Mila, di chat room itu ada nggak di rekan-rekan guru hebat yang ada di room yang sudah mendapat sertifikat di kurikulum Merdeka ini, topik kedua. Bapak Ibu bisa Silakan mungkin yang sudah dapat apa ya, nomor apa berapa ya? belum? Bapak Ibu bisa menulis sudah atau belum ya? Oh gitu. Atau nomor 1 atau 2 gitu yang enak, gimana? Ya boleh. Satu sudah, 2 belum. Oh ini ada yang sudah menjawab Bu, belum. Belum. Oke. Baik. Kita tunggu dulu ya sebentar ya. Belum Bu, kebanyakan ini yang menjawab 2 belum. Oh banyak yang belum. Oh ini ada yang sudah dapat 3, masih validasi, belum. Belum. Boleh kita bercerita nanti ya, minta satu yang sudah bercerita. Oh ini ada yang belum. Sudah, ada yang sudah. Boleh. Ada boleh yang dipersilakan sudah, Mbak Mila. Bapak Agustinus. Boleh, silakan. Bapak Agustinus. Bapak Agustinus masih di ruang Zoom. Mungkin bisa sedikit berbagi pengalamannya karena sudah mendapatkan aksi nyata di kurikulum Merdeka. Atau pilih yang lain, Mbak Mila? Yang lain masih menunggu validasi, belum. Nah itu yang boleh, masih memilih Sudah menunggu validasi, boleh. Oh ini ada yang dapat sertifikat di nomor 1 katanya Bu. Nomor Coba. 1 topik apa ya, saya juga lupa ini. Nomor 1 topiknya, nomor 2 kurikulum Merdeka. Ya, nomor 2 kurikulum Merdeka. Ada yang sudah dapat? Belum. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu bisa langsung login di PMM atau guru.kemdikbud.go.id menggunakan PC atau menggunakan gawainya sendiri. Bagi yang belum mendownload, silakan mendownload dulu di Play Store. Aksi nyata. Ya, Ibu, oh ini ada yang sudah Bu. Ibu Made tadi saya dipanggil-panggil ya tadi ya. Iya. Ibu Made. Siapa tuh? Siapa tuh? Sudah Pak hadir di ruang Zoom. Halo Bapak Agustinus Mulyono. Iya, tadi maaf saya baru ini pas ada tamu. Ya, itu ya kalau Pak. ini monggo, mungkin Pak. Sharing tadi kan saya diri dulu, mungkin menuliskan sudah validasi ya, itu memang saya sangat tertarik ya dengan PMM itu. Sejak diluncurkan tuh sudah saya pelajari semua, bahkan semua tinggal ini ya, menunggu validasi. Tapi ternyata dari semua yang sudah saya buat itu baru ada 2 yang tervalidasi dan mendapatkan ini sertifikat. Karena ya memang ini sesuai sekali, 2 yang saya terima ini memang sungguh-sungguh saya siapkan dan saya lakukan, saya cermati dengan apa yang ini yang diminta ya, yang dalam membuat aksi nyata itu. Tapi yang lain kadang-kadang saya hanya punya dokumen ini, langsung saya unggah, itu ternyata banyak yang masih harus diperbaiki. Dan setelah memperbaiki pun ada yang sudah istilahnya validasi supaya diperbaiki lagi untuk itu. Tapi memang kadang-kadang saya tidak fokus ya, hanya sekedar untuk ini. Tapi kalau kita mau fokus dan mengikuti apa yang ada di situ, sebenarnya juga tidak sulit. Itu mungkin Ibu Made yang saya sampaikan. Dan terima kasih ini saya bisa bergabung. Ini saya dari SMA Pangudulu di Jakarta, Ibu. Ikut menyimak. Terima kasih.
Terima kasih Pak Agustinus dari Jakarta, ternyata hadir juga. Jadi benar-benar peserta kita ini seluruh Indonesia ya Bu Milma. Jadi berbahagia sekali Siap, bergabung keren dalam ya Mbak kegiatan Mila. webinar ini, di mana bisa berkenalan dengan Bapak Ibu guru hebat. Jadi silakan Bu Baik. Milma dilanjutkan. Oke, keren ya Pak. Terima kasih Pak Agus. Sayang sekali belum keluar room kan? Maksudnya nanti kita akan sharing sama-sama ya, bantu saya ya Pak Agus atau teman yang lain. Karena kita semua untuk kita, dari kita ya, dan untuk semua. Baik Bapak dan Ibu, kita bisa mulai. Terima kasih masih berkenan mengikuti webinar ini di platform Merdeka Mengajar ya. Ini kita sudah terhubung di sini, sudah terlihat ya screen saya Bu Mbak Mila. Sudah Bu. Oke, kita fokusnya sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari Bapak dan Ibu di platform Merdeka Mengajar karena ini disediakan memang untuk kita ya, untuk kita belajar bersama dan untuk kita meningkatkan kompetensi kita. Bukan hanya di pelatihan mandiri Bapak dan Ibu, ada di video inspiratif, asesmen, semua ada di sini, perangkat ajar dan bukti karya, dan kita juga bisa membuat komunitas, bahkan kita juga bisa menjadi tim pengisi materi di PMM gitu. Inilah mengakses, dia diundang pelatihan video pembelajaran ke Lombok 1, sekarang ke Jakarta, mau berangkat hari ini. Keren kan Mbak Mila? Keren Ibu Milma. Saya sedikit bagi cerita juga. Jadi saya kenal sama Milma ini juga M ya Bu Milma. Iya, ya. Komunitas yang ada. Iya, betul. Jadi selain kita nanti dipanggil bisa jadi ya Bapak dan Ibu punya kesempatan dipanggil terbang gratis. Ya. Jadi kita juga di sini kenapa? Mereka memanggil kita, ternyata di PMM itu rekam jejak digital. Perhatikan Bapak dan Ibu. Jadi wajah kita tercatat di PMM. Pemerintah pusat tidak perlu meminta dari kepala sekolah. Jadi dia bisa tahu dari PMM, geliatnya guru di sekolah itu sudah akses PMM belum? Sudah mengerjakan aksi nyatanya belum? Itu terpantau Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kalau menurut saya, mumpung ini merupakan platform yang disediakan untuk kita, maka tidak rugi dan tidak salah kita memanfaatkan dengan maksimal. Nah, kita masuk ke pelatihan mandiri ya, Mbak Mila. Di sini kita fokus ke pelatihan mandiri. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya ya, Bapak dan Ibu, karena waktu juga ya. Saya dibatasi waktu sampai jam berapa ini, Mbak Mila? 1 jam Ibu Milma. Jadi tadi mulainya pukul, kalau di Bengkulu pukul 10:10 dan di pukul 11:10 dan akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Oke. Nah, berarti saya punya waktu 1 jam ya. Ini gimana saya bisa sebentar kelihatan ya? Sudah Bu. Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa, ini saya ditagih nih Bapak dan Ibu, ternyata asesmen ini saya belum mengerjakan aksi nyata. Coba kita lihat. Saya belum selesai semua, mending Bapak Agus tadi sudah selesai semua. Di sini ada 12 pelatihan mandiri yang tersedia. Kalau dulu awalnya 8 ya, Mbak Mila. Kalau sekarang sudah 12. Saya ada 1 yang belum, yang terakhir. Nah, untuk yang sertifikatnya saya dapat 4, yang lain menunggu validasi. Sisanya ada yang belum mengerjakan. Mohon izin Bu Milma. Kalau di saya pelatihan mandirinya sekarang ada 15. Berarti saya belum update. Padahal terakhir saya sudah update. Kalau di saya dulu pertamanya itu ada 8 dan kemudian nambah lagi. Kalau sekarang dia sudah jadi 15. Ya, sudah 15 ini Bu Milma. Coba sambil dilihat ya Mbak Mila. Yang saya mana yang masih kurang, oke? Yang pertama Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar. Perencanaan Pembelajaran. Asesmen,
proyek Asesmen, penguatan profil proyek pelajar penguatan profil Pancasila, Pancasila, penyesuaian pembelajaran, sudah, profil pelajar Pancasila, oke, perencanaan, kemudian refleksi diri, disiplin positif, kemudian semangat guru, kemudian asesmen awal. Oh, saya ada belum itu berarti. Ya, ada di bawahnya itu ada asesmen awal, lagi. kemudian ada pembelajaran terdiferensiasi, pembelajaran terdiferensiasi dengan keterampilan membaca, decoding, dan pemahaman, kemudian pembelajaran terdiferensiasi dengan membaca bersama, dan yang terakhir asesmen awal pembelajaran numerasi. Nambah, berarti saya belum nambah ya. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, semakin hari berarti semakin bertambah ini topik pembelajaran yang harus kita taklukkan. Oleh karena itu, silakan di kubrak PMM sambil tidur, kata para kepala BGP kemarin, sambil masak, sambil menonton drama Korea. Salah. Jangan sambil nonton drama Korea, Bapak dan Ibu. Jadi PMM ini kita jadikan gamesnya guru sekarang untuk menaklukkan kurikulum merdeka, begitu ya, Mbak Mila. Baik, kita buka di kurikulum merdeka ya. Kita buka di sini, ada 2 modul pelatihan. Tadi di chat tadi ada yang sudah banyak selesai ya, Mbak Mila? Ya, Bu Milma. Yang sudah selesai mana banyaknya dengan yang belum selesai? Saya nggak bisa lihat tadi. Yang sudah selesai. Belum ada yang menulis di kolom chat. Oh, belum, cuma Pak Agus yang resen tadi ya. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk kurikulum merdeka kenapa kita pilih match dengan yang materinya Mbak Naning ya. Kemudian modulnya juga paling sedikit Bapak dan Ibu. Jadi kita ini juga ingin berpihak kepada murid. Nah, kalau kita bukan murid ya berpihak kepada peserta pelatihan ya Mbak Mila. Jadi kita pilih yang termudah gitu ya. Makna dari kurikulum Bapak dan Ibu nanti bisa langsung dibuka. Ini ada 2 materi yang harus kita taklukkan, yaitu tentang kurikulum dan kurikulum di dalam pembelajaran. Nah, untuk mendapatkan sertifikat mudah Bapak dan Ibu, seperti ini. Kalau sudah conteng hijau, ya conteng hijau saja tanpa harus mengerjakan aksi nyata, Bapak dan Ibu berhak mendapat sertifikat. Asalkan nyetor di kantong tugas sesuai dengan arahan. Nah, di tentang kurikulum ini ada video-video yang disediakan. Ada 3 video Bapak dan Ibu. Kenapa saya sudah conteng hijau? Karena sudah saya kerjakan. Sampai Ibu silakan akses apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, kemudian ada latihan pemahaman, sampai ke cerita reflektif. Sambil buka di handphone Bapak dan Ibu boleh ya. Dan nanti ada yang berkenan untuk share screen langsung mengerjakan. Biar kita sama-sama. Baik. Nah, untuk yang materi kedua, kurikulum dalam pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa buka ini, kurikulum dalam pembelajaran ya. Kemudian silakan tonton videonya ya. Saya nggak buka nanti takut nge-lag ya, Mbak Mila. Kemudian di sini ada lagi alurnya latihan pemahaman. Jadi sama alurnya Bapak dan Ibu, ada video, ada mungkin nanti pembelajarannya model apa, disajikan komik atau tulisan bentuk Word dan PDF. Kemudian ada latihan pemahaman, kemudian cerita reflektif ya. Ini cerita reflektif sesuai dengan pertanyaan yang harus kita jawab setelah mempelajari materi ini. Hal apa yang paling semangat ingin Bapak dan Ibu ya kerjakan? Kalau saya menerapkan pembelajaran yang dapat merangsang minat belajar murid dengan mengintegrasikannya pada IT. Kalau Bapak dan Ibu kan sesuaikan. Kalau Mbak Mila lain lagi mungkin karena SD ya. Ya Bu Milma, betul sekali ya. Pengalaman Mbak Mila kalau lagi mengisi cerita reflektifnya, coba ceritakan, boleh dong. Ya, kalau saya biasanya mengisi cerita reflektifnya itu habis saya menonton video dan menjawab konsepnya, Bu Milma. Saya kerjakan terakhir, biasanya saya sesuaikan dengan apa pengalaman yang memang sudah pernah saya lakukan.
Siap. Nah, Terima jadi kasih Mbak Mila. ini ada pertanyaan juga Bu Milma sambil Oke, kita baik. berdiskusi dari Ibu Ulan Suci Fitri. Bu, Bu Ulan bagaimana ini yang supaya kemarin ya dapat sertifikatnya itu. keluar? Oh ya, Dan yang dapat itu ya Bu. sambung Bu Ulan dari Ibu apa Mbak Mila? Malawidi, berapa lama kira-kira sertifikatnya keluar, Bu? Oke, sip. Baik. Jadi bagaimana sertifikatnya bisa keluar ya gitu ya? Dari Ibu siapa tadi? Bu Ulan Suci Fitri, Oh, Ulan. bagaimana supaya sertifikatnya keluar? Oke. Ditarik, Bu. Ditarik saja. Baik, terima kasih Bu Ulan. Ini kayaknya yang dapat door prize kemarin Iya, ya? betul sekali Bu Ulan. Betul ya, saya ingat ya. Nanti di akhir pembelajaran ya Terima kita kasih, dapat. Bu, sudah hadir kembali. Baik, kalau mau dikasih open mic boleh juga sambil menunggu. Mau Boleh, Bu bercerita Ulan. misalnya, saya mau tahu ceritanya Bu Ulan ini apa sudah mengerjakan atau tinggal menunggu hasilnya atau gimana? Coba mana Halo Bu Bu Ulan. Sepertinya mungkin terkendala, Bu. Ya, seperti terkendala jaringan ya, nggak apa-apa. Baik, bagaimana supaya dapat sertifikat? Nih ya, Bapak dan Ibu, sebenarnya ada di antara kita yang memang sudah banyak dapat sertifikat, tapi kita bercerita sambil berbagi pengalaman ya Mbak Mila. Jadi untuk mendapatkan sertifikat tentu tadi alurnya Bapak dan Ibu menonton video seperti kata Mbak Mila, kemudian mengerjakan latihan pemahaman, kemudian cerita reflektif, sampai nanti mengerjakan aksi nyata, mengumpulkan aksi nyata nih. Kita kerjakan post-testnya sudah ya. Kalau sudah post-test berarti kita kembali ke modul yang belum. Nah, sambil kita kembali ke modul yang belum. Ini modul 2 sudah ya. Nah, aksi nyata. Ini aksi nyata ya. Sampai di sini dulu ya. Di sini akhirnya ini pilihan kayaknya ada 3 pilihan ya Mbak Mila kalau di kurikulum ini. Kurikulum Merdeka yang topik kedua. Kayaknya ada 3 pilihan. Nah, jangan khawatir Bapak dan Ibu, untuk panduannya saya sudah bikinkan videonya, sudah ada di YouTube saya. Oke. Jadi ini saya pilih yang ketiga. Saya lebih suka yang ketiga itu yang saya katakan yang tadi pertama kali Mbak Mila. Saya memilih 6 topi berpikir karena saya bisa membuatnya menurut saya. Nah ini benar-benar berdiferensiasi diterapkan di sini. Jadi saya mengenal RPP berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi saya kasih judul itu Mbak Mila waktu itu. Kemudian deskripsinya rekan guru ini saya tuliskan sesuai dengan kemampuan saya Bapak dan Ibu. Jadi tidak wajib begitu. Sesuai dengan perasaan kita, sesuai kita alami. Yang tadi, kenapa? Bagaimana sertifikatnya bisa didapat? Setelah divalidasi Bapak dan Ibu. Jadi ini kita kumpulkan ya. Jangan lupa kalau yang ini yang saya katakan dari awal, kita mengisi pertanyaan sesuai dengan warna topi. Kemudian ada dokumen ya, dokumentasi atau foto yang kita cantumkan ketika kita berdiskusi. Ini. Nah, setelah itu kita kumpulkan Bapak dan Ibu, maka kita tinggal menunggu validasi seperti kata Pak Agus tadi. Ada yang menilai dari hasil kerja kita atau tim validatornya gitu. Sehingga sertifikatnya bisa diterima atau tidak tergantung penilaian tim validator. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kalau nggak salah kapan kita mendapatkannya? Itu kalau sekarang 2 minggu ya. Ya Mbak Mila. 2 minggu bisa. Karena Coba sekarang tim validatornya sudah banyak ya Bu Milma. Kalau dulu kita menunggu lama itu. Lama seperti ini ya, saya yang ini yang masih menunggu validasi ya. Ini ya Mbak ya, kita buka yang menunggu validasi. Kalau dulu lama ya, saya berapa bulan itu Mbak Mila? Beberapa bulan kita menunggu dari bulan Juli itu. Tapi sekarang sudah banyak yang direkrut menjadi tim validator dan sepertinya sekarang sudah lebih cepat. 2 minggu kayaknya. Coba kita lihat yang ini. Nah, menunggu validasi Bapak dan Ibu. Terbaca nggak
Mbak Mila? Kelihatan nggak? Terbaca, Ibu. Oke. Jadi hasil validasi diumumkan setiap Rabu di minggu pertama dan ketiga setiap bulan kalau sekarang. Kalau dulu saya itu waktu mengerjakan sebelum ke Bali ya Mbak Mila, kita bulan apa ya mulainya? Sekitar Juni, bulan Juni kalau Mei. tidak salah Ya, kita sudah Mei mulai Juni ya, belajar. Mei Juni ya. Kita sudah mulai di Lama situ waktu menunggunya. itu. Tapi waktu itu setelah kita mengerjakan ada 2 modul yang harus dikerjakan sampai aksi nyata, kita bisa membentuk komunitas gitu ya. Sehingga komunitas yang kita buat, Bapak dan Ibu, nanti silakan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu berhasil menyelesaikan aksi nyatanya minimal 2 ya, itu akan bisa membuat komunitas apa saja. Komunitas apa saja yang Bapak dan Ibu ingin buat, yang nanti mudah-mudahan bisa diundang kemanapun Bapak dan Ibu. Nah, kalau sekarang itu ada refleksi komunitas ya di setiap provinsi yang dikawal oleh BGP, Bapak dan Ibu bisa diundang. Seperti yang dikatakan Pak Hendra kemarin tanggal 12, 13, 14 ini ada di Bengkulu sedang refleksi, Mbak Mina. Sedang refleksi, bukan refleksi, kalau refleksi yang apa? Peningkatan apa yang Mbak Naning kemarin itu? Penguatan ya? Kalau di Bali namanya refleksi komunitas. Nah, kalau kita kebalik, jadi upgrading ini yang sekarang. Upgrading komunitas namanya. Iya, benar. Nah, Upgrading kalau saya mampu. Ya, upgrading sama berarti kita Mbak Naning. Nah, Ya, itu yang diundang Bapak dan Ibu komunitas yang sudah ada di PMM. Nah, saya tidak diundang karena saya sudah ikut refleksi. Tapi nanti saya diundang lagi di ini BPMP Bapak dan Ibu. Di jadi BPMP. biar bergiliran ya Bu Milma. Entah gimana mereka menentukannya, apa giliran atau gimana Mbak Mila nggak tahu. Ya. Jadi itu mereka juga punya tim yang menentukan itu. Tapi saya diundang di BPMP nanti di tanggal 18-19 itu yang diundang ketua komunitas masing-masing kabupaten itu 1, kemudian Capdin, kepala MKKS, SMA SMK 1, kemudian dari Dinas Dikbud. Itu kalau nggak salah. Untuk kegiatan membahas apa gitu, saya kurang tahu kemarin, kurang hafal. Nah itu berarti pentingnya komunitas Bapak dan Ibu, dan itu harus tercatat di PMM. Kalau tidak tercatat di PMM tidak bisa ditelusuri sama pemerintah, sama tim BGP, sama BPMP, nggak bisa. Walaupun kita punya komunitas, syaratnya tadi ini kita harus menyelesaikan aksi nyata. Tidak mesti harus sudah dapat sertifikat ya Mbak Mila ya. Kita dulu kan belum dapat sertifikat ya, sudah ada komunitas. Yang penting komunitasnya sudah muncul di PMM. Iya, gitu Bapak dan Ibu. Nah tadi sudah terjawab belum pertanyaan teman-teman nih Mbak Mila? Ya, jadi sudah ada beberapa yang terjadi. Ini lumayan banyak ya Ibu Mila. Ini lumayan banyak. Jadi mohon izin Ibu Milma akan melanjutkan apa langsung kita dengan diskusi? Saya kira untuk yang model-model aksi nyatanya nanti kita sediakan di Google Drive ya. Mbak Naning tuh udah siap, udah banyak. Saya juga siapkan modelnya yang sudah mendapat sertifikat. Ntar ditambah Mbak Mila, tambah lagi dari Pak Jose dan Pak Agus tadi boleh juga nanti ya melihat membagi aksi nyata yang sudah dikerjakan dan juga langsung berbagi ya dari PMM kan. Ya. Saya lihat di grup itu sudah banyak yang berbagi. Ya, berarti nah, Bapak dan Ibu sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Hendri Artini ya. Jadi nanti contoh-contohnya itu bisa langsung dilihat di grup ya. Ya. Contoh aksi nyata yang sudah lulus. Iya. Kalau mau dikasih tahu satu contoh lagi mungkin boleh. Masih ada waktu saya? Masih Bu Milma. Ini masih ada pertanyaan lagi? Boleh. Mohon izin saya membacakan. Bentuk apa Bu, apa saja bentuk akan dikumpulkan? Apakah bisa berupa foto-foto atau harus video? Saya ada mengirimkan aksi nyata foto-foto, ada notifikasi perbaiki aksi nyata. Oh, berarti aksi nyatanya disuruh masih diminta untuk perbaikan. Oke, baik. Baik. Saya dipersilakan Mbak Mila.
Saya yang jawab atau gimana ini? Iya Bu Milma, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Ratna? Bertanya ini Ibu Yuningsih. Ibu Yuningsih. Ibu Yuningsih mau bicara langsung atau saya langsung jawab? Mau langsung berinteraksi dengan Ibu narasumber kita? Sepertinya belum, Bu. Oke. Mungkin langsung Baik. Ya, jangan khawatir Ibu, karena memang kita itu kan yang tadi saya senang dengan statementnya Mbak Ning. Yang salah itu yang tidak buat. Itu sama dengan saya. Kalau teman-teman pernah berinteraksi dengan saya, yang salah itu yang tidak buat. Nah, kenapa di PMM kita dikembalikan atau diperbaiki? Seperti yang saya tadi juga ada yang diperbaiki. Saya mengajukan banding juga ada, Bapak dan Ibu. Nah, sesuaikan dengan yang diminta di aksi nyata panduan PMM. Seperti ini, kenapa saya tadi 6 topik berpikir, bukan sembarang Bapak dan Ibu, karena di pilihan yang ketiga itu memang dia minta disajikan dengan 6 topik berpikir. Ya, nah kemudian dia minta ada dokumentasi pelaksanaan focus group discussion-nya. Jadi saya masukkan di sini disatukan ke dokumentasinya, ada fotonya. Ya. Jadi apakah itu akan diisikan foto-fotonya? Sesuaikan yang diminta Bapak dan Ibu. Sesuaikan yang diminta. Kalau dia minta misalnya modelnya video atau modelnya, tapi biasanya kalau di PMM itu dia selalu atau gitu ya Mbak Mila. Boleh pakai poster gitu ya. Boleh pakai. Biasanya ada pilihan yang diberikan aksi nyata yang akan kita buat. Yes, jadi merdeka sekali. Inilah namanya merdeka, sesuai dengan kemampuan kita Bapak dan Ibu. Saya tidak mampu memilih yang kedua, yang pertama. Jadi saya mampu memilih yang ketiga karena menurut saya ini lebih mudah. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaannya yang tadi kalau memang tadi diminta foto, jangan hanya foto, mungkin ada lagi dia minta, mungkin di sini contoh kita buka lagi ya, yang Merdeka Belajar. Kita buka yang Merdeka Belajar Mbak Mila ya. Di sini aksi nyatanya, kita lihat aksi nyatanya. Saya milih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ini kalau nggak salah ada 2 pilihan Mbak Mila ya. Saya pilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar Bapak dan Ibu. Di sini kita boleh membuat poster, boleh membuat PowerPoint atau di Canva atau di PPT, boleh juga membuat tulisan gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Apa yang dia minta? Nah ini contohnya aksinya buat. Saya memilih menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Saya membuatnya beberapa slide. Awalnya saya perbaikan Mbak Mila ini. Perbaikan saya. Jadi saya itu waktu itu saya cantumkan video atau cerita tentang menyebarkan kelas poin. Tapi ditolak Mbak Mila, enggak. Akhirnya saya perbaiki lagi Bapak dan Ibu. Saya buat tentang pemahaman Merdeka Belajar. Beberapa tulisan terkait ada yang di video yang kita tonton itu. Nah, sedikit saja saya tuliskan begini Bapak dan Ibu, bebas sesuai dengan pemahaman kita. Nah, terus dia minta ada dokumentasi, saya cantumkan dokumentasinya. Cukup 2 foto Bapak dan Ibu, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian ada form umpan balik yang diisi oleh minimal 5 guru. Ya Mbak Mila ya, nggak salah aku kah? Ya betul sekali Bu Milma. Jadi yang diminta harus ada dokumentasi dan umpan balik ya. Ya, jadi setelah kita punya refleksi materi kita, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada form umpan balik. Bapak dan Ibu untuk form umpan balik bebas, boleh menggunakan post-it ditulis langsung di foto, boleh menggunakan Google Form, boleh menggunakan Jamboard atau Padlet atau apapun. Yang penting di situ bisa menjawab 2 pertanyaan yang dia minta Bapak dan Ibu kalau di yang topik pertama.
Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Ini panduannya. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Ini pertanyaan yang wajib kita berikan ke rekan guru kita, minimal 5 guru. Ini saya cantumkan begini Bapak dan Ibu. Dan ternyata setelah saya perbaiki, saya cantumkan sampai muncul 5. Muncul namanya 5 gitu ya. Ternyata setelah saya perbaiki Mbak Mila, alhamdulillah saya mendapat sertifikat. Langsung lulus ya Bu Mila. Nah, langsung lulus ini. Nah Bapak dan Ibu, kita lihat sertifikatnya ya. Jreng jreng. Nah, ini dia bisa diunduh. Ya. Saya kira cukup Mbak Mila. Kita langsung ke tanya jawab. Kayaknya lebih seru kalau tanya jawab nih. Oh ya, lebih seru. Okay. Nah ini Ya. ada sudah yang raise hand, Ibu Siti Najiro. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya mengambil pertanyaan dari kolom chat. Silakan Ibu Siti. Baik, terima kasih Mbak Mila ya dari Bali dan Ibu Milma sebagai narasumber. Terima kasih atas waktu hari ini, sangat luar biasa ya Bu. Minta maaf kalau saya tidak on cam karena saya juga lagi ongoing nih proses penilaian ya Bu ya. Saya sambil ini. Baik, saya mengikuti dari awal. Saya ingin menanyakan beberapa hal Ibu terkait dengan PMM. Kenalkan saya Ibu Siti Nadiroh dari SMA Negeri 1 Seluma Provinsi Bengkulu. Di sini saya ingin tanyakan adalah saya sudah memulai Bu untuk masuk pada aplikasi PMM. Pada waktu itu saya menggunakan handphone saya, kemudian pada tahap aksi nyata yang pertama mengenai Merdeka Belajar saya mengalami kendala Ibu. Jadi hasil aksi nyata saya kan saya lakukan atau saya susun di laptop ini ya. Kemudian saya ini belum tahu bagaimana cara mengunggah atau memasukkan hasil nyata saya ini di PMM itu Ibu yang saya tanyakan. Mungkin itu aja sementara Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Siti Najiro atas pertanyaannya. Jadi pada intinya Bu Siti sudah membuat aksi nyata dan ingin tahu bagaimana cara mengunggah aksi nyata tersebut ke PMM. Seperti itu ya Bu Siti ya? Ya Ibu, karena saya kan PMM saya kan aplikasinya masih di handphone, sementara kerja aksi nyata saya di laptop. Jadi bagaimana caranya agar supaya saya bisa mengunggahnya di aplikasi PMM itu sendiri. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin akan langsung ditanggapi oleh Ibu Milma. Halo Ibu Milma. Halo, senang sekali Bu Siti. Assalamualaikum Bu Haji Mbak Mila. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengunggah aksi nyata yang sudah Ibu Siti buat, tapi buatnya di laptop, sedangkan Bu Siti membuka PMM-nya di HP. Baik, oke, terima kasih. Izin menjawab Mbak Mila. Ya. Kita gunakan yang bebas ya, Bu Siti. Ini saya tidak bisa mempraktikkan kalau sudah ada sertifikat. Jadi sengaja memang ini ada yang belum saya praktikkan aksi nyatanya. Misal di asesmen ya. Ya, mungkin dipraktekkan cara mengunggah aksi nyatanya. Ya, ini meskipun saya belum siapkan, tapi sembarang saja paling nanti perbaikan gitu ya. Baik, Ibu Siti, untuk mengunggah aksi nyata itu kita dari laptop itu buka guru.go.id. Mungkin ini kita kembali dulu ya, biar enak. Ini kita buka dari laptop saja, biar enak. Kalau nggak mau ini PMM, kata teman saya, kata Pak Arlan. Nah, klik PMM. Ibu, kita masuk di sini. Kemudian siapkan tapi file aksi nyatanya sudah ada di laptop ya. Tadi Bu Siti sudah ada di laptop ya Mbak Mila ya? Iya, betul. Jadi, nah kita masuk ke pelatihan mandiri. Ini bisa dibuka di laptop juga ya. Bu Siti, seperti punya Bu Milma ini. Ya, jadi kita bisa buka dari laptop atau PC yang Bapak Ibu punya dari tadi
di Google atau di browser manapun itu ketik PMM, nanti ada muncul langsung seperti tadi guru.kemdikbud.id. Pilih latihan mandiri, kemudian pilih ya. Oh, internetnya gimana nih? Jaringannya sepertinya kurang Bu Milma. Lampu. Oh, sayang sekali ya. Mungkin bisa dijelaskan secara langsung saja. Oke, bisa. Karena berhubung nanti saya dapat di SMA 1 karena itu sekolah saya Mbak Mila. Nanti prakteknya bisa langsung ya. Ya, jadi sebentar sambil menunggu lampu hidup ya. Saya sambungkan ke HP saya. Sambil menunggu jaringannya Bu Milma, jadi kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya Bu. Jadi ya. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan menyebutkan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber siapa. Boleh juga pertanyaannya ditujukan kepada narasumber Ibu Milma atau Ibu Naning, karena tadi pada saat Ibu Naning kita belum melakukan sesi diskusi. Oke, baik, ini Ibu sudah Naning terhubung masih ada di Oh ya, jadi sudah kembali ya. Jadi Bu Milma, sekarang kita sudah langsung ke sesi diskusi ya. Ya, siap. Jadi, ini saya teruskan langsung Bu Milma. Oke. Ya, silakan. Jadi dipilih ya modul mana atau topik mana yang Bapak Ibu ingin kumpulkan aksi nyatanya. Saya kebetulan ini belum mengumpulkan, jadi saya masuk ke topik ini Bapak dan Ibu. Di sini sudah terlihat hijau semua ya. Jadi aksi nyata tidak akan keluar kalau belum hijau atau belum kita selesaikan modul-modulnya Bapak dan Ibu. Jadi pilih aksi nyata. Di sini ada banyak pilihan. Nah, ada banyak pilihan. Tapi bukan yang kurikulum merdeka ya Bapak dan Ibu, ini perlu digarisbawahi. Ini yang asesmen. Karena saya tidak bisa menjelaskan, saya sudah nanti boleh atau Bu Siti langsung share screen langsung boleh nanti ya Mbak Mila ya setelah saya ini. Mohon izin Bu Milma, mungkin maksudnya di sini Bu Siti itu perlu mungkin ditegaskan bahwa PMM ini bisa dibuka di laptop ataupun di HP. Oh gitu. Bu Siti sudah membuat aksi nyatanya, tapi aksi nyatanya tersebut ada di laptop. Sementara Bu Siti terbiasa membuka PMM di HP. Ya, berarti sudah terjawab jawaban saya kah? Halo Bu Siti. Atau Bu Siti ya, ingin baik. langsung praktik ya, ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Milma. Berarti jalurnya tadi kalau kita mau uploadnya dengan laptop, kita perlu dengan membuka pada PMM ya tadi ya, bisa juga tadi ya di itu ya, di laptopnya ya. PMM bisa dibuka juga di laptop. Ya, mungkin itu aja Ibu karena saya belum pernah mencoba nih ya. Kita saya coba dulu nanti gitu. Ya. Terima kasih banyak informasinya. Langsung Bu Siti, nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan kembali. Iya, karena ini sementara kemarin selesai PMN di handphone kita dengan santai-santai gitu ya, terus kini lagi pada berjibaku dengan nilai-nilai dulu ya Mbak. Nah, gitu aja dulu. Jadi tinggal mencoba mengupload saja sebenarnya ini. Ya. Oke, makasih banyak. Ya. Terima kasih. Selamat ya. Izin Bu Milma, saya sedikit berbagi juga. Sebenarnya aksi nyata itu bisa juga diupload melalui handphone juga kalau misalnya sudah ada di perangkat handphone. Silakan Mbak Mila. Ya, jadi Bu Siti jadi bisa diupload melalui handphone juga ataupun laptop juga seperti itu kan ya? Iya Mbak, karena saya itu kalau seperti misalnya membuat Canva, kalau menggunakan handphone karena umur nih ya Mbak, jadi saya lebih ribet. Jadinya kalau sudah dibikin Canva apa ya, coba pakainya pakai laptop gitu, sehingga ini ya lebih kena saya gitu. Karena kalau di handphone bagi sulit Mbak, terlalu ini ya tidak full aplikasi apa yang digunakan gitu. Udah tuh kalau
membuka PMN kan karena dimanapun, kapanpun suka pakai handphone gitu, nah Mbak. Masalahnya itu. Betul. Gitu. Ya, namanya juga kita menonton video di mana berada, ya memang lebih gampang menggunakan pun. Iya, Dan sementara PMN itu bisa dibuka juga di laptop. Nanti mungkin bisa Iya. dicoba langsung. Ya, itu yang belum saya coba, Mbak. Nanti ya, Mbak. Makasih banyak ya, Mbak. Iya. Ya. Ya. Izin Ibu Milma, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Karena sepertinya ini sudah banyak sekali ada pertanyaan. Ini Ibu Milma diserbu oleh pertanyaan ini tentang PMM-nya. Bapak Ibu. Siap. Nanti kan ada Bu Naning yang bisa jawab. Bapak Ibu peserta, jadi yang ingin bertanya bisa bertanya kepada narasumber kita baik Bu Milma maupun Bu Naning. Seandainya ada pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Bu Naning juga bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Bu Naning sepertinya masih ada di room juga kah? Halo Bu Naning. Oh, masih on cam sepertinya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini ada yang sudah raise hand, Ibu. Halo Ibu. Masih belum kedengaran suaranya Bu Roli. Halo Ibu Roli. Mohon maaf Ibu Roli, sepertinya ini terkendala jaringan, belum terdengar suaranya. Ibu Roli di kolom chat. Dan saya ke Ibu Maria. Halo Ibu Maria. Halo. Halo Ibu Maria. Masih di-unmute Ibu. Tidak dengar suara Ibu. Halo? Halo Ibu Maria. Halo. Masih di-unmute Ibu Maria. Oh, bisa dibantu dibukakan dulu? Oh ya, sudah. 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 Oke. Baik, terima kasih Ibu Nirma. Salam kenal Ibu Milma, sorry. Saya Ibu Maria dari SMP Negeri 2 Bejawa Utara, tepatnya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Bu. Jadi saya sudah menyelesaikan pelatihan mandiri, sudah mempelajari modul-modulnya, pemahaman, serta post-testnya. Sekarang tinggal masuk di aksi nyata, Bu. Di sini agak sedikit bingung, Bu. Maklum baru awal. Jadi di aksi nyata ini, Bu, apakah kita membuat judul aksi nyata itu sesuai dengan topik yang ada di dalam aksi nyata tersebut, atau judulnya itu kita buat tergantung keseharian kita di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah aksi nyata yang kita buat itu penerapannya tuh sesuai dengan modul yang kita nonton di pelatihan mandiri. Itu saja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini ditujukan kepada Ibu Milma ya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah judul aksi nyata yang kita buat itu disesuaikan dengan topiknya? Dan yang kedua, kemudian apakah video-video yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita tonton? Kalau saya tangkap seperti itu pertanyaannya Ibu Maria ya? Ya, Bu. Ibu Milma, halo. Halo, siap, standby. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Ibu Maria. Ya, baik. Terima kasih Bu Maria. Ini luar biasa ya. Semangatnya dari kemarin saya lihat Bu Maria luar biasa. NTT ya, Bu? Dari NTT. NTT ini kasih ini ya, door prize ya kita nanti untuk Bu Maria ya. Ibu Milma ini sudah 2 hari ya. Jadi rajin Bu, rajin Bu Maria ya Bu ya. Tolong diutamakan itu door prize-nya untuk Bu Maria. Iya, door prize-nya Bu Maria. Jadi kalau tadi
Ya, sudah di grup WA sudah ada Bu Maria. Sudah di grup. Oh ya, mungkin bisa diingatkan kembali di grup WA Bu Maria. Ya Bu. Oke. Jadi tadi apakah aksi nyatanya sesuai dengan aktivitas kita di sekolah ya, kalau saya menangkap benar begitu Mbak Mila? Iya Ibu. Yang pertama Jadi, judulnya ya Bu. Yang pertama dulu Bu. Judulnya apakah disesuaikan dengan topiknya? Ya. Jadi kita buka dulu ya PMM-nya. Kalau yang saya tadi, sebentar, kita buka PMM. Untuk judul tentu kita sesuaikan dengan apa yang diminta Ibu Maria ya. Maka tadi tentukan lihat petunjuk-petunjuknya, hati-hati di sini ada petunjuk yang harus kita perhatikan. Ketika kita tidak sesuai dengan yang diminta, maka nanti kita diminta memperbaiki. Bukti cerita saya tadi yang ketika kurikulum bukan di kurikulum Merdeka, saya yang dikembalikan di Merdeka Belajar. Nah, ini saya membuat judulnya begini. Saya membuat judulnya, tidak saya ubah judulnya. Saya membuat judulnya Merdeka Belajar Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Saya membuat itu. Teman-teman lain mungkin ada lain. Nah, tetapi saya memasukkan isi dari dokumen yang diminta bentuk PDF ya Ibu Maria ya. Kalau yang ini saya mencantumkan sebelum ini saya mencantumkan kegiatan saya pengimbasan kelas poin ke sekolah. Jadi tidak cocok kan di tim validasi itu dia mengatakan tidak sesuai dengan judul. Nah, seharusnya PPT yang saya tampilkan tentang Merdeka Belajar. Karena saya mengambil judul tadi Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sementara saya mencantumkan di sini tentang belajar menyenangkan dengan kelas poin. Nah, jadi nggak masuk Mbak Bu Maria. Akhirnya saya diminta perbaiki aksi nyata. Saya buatlah sesuai dengan panduan, saya pahami kembali. Oh, berarti saya harus membuat judulnya Merdeka Belajar. Pemahaman, ini saya tulis halaman depannya, aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ya, dengan poin-poin yang saya perlu masukkan, ini bebas Bu Maria ya, sesuai dengan pemahaman kita, tidak perlu banyak, cukup 3 atau 4 slide itu cukup, asalkan dia sudah bisa berbagi ke teman-teman kita, kemudian cantumkan dokumentasinya, cantumkan umpan balik tadi. Nah, begitu Bu Maria. Kalau untuk aksi nyata bagaimana Bu Maria? Mantap Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sudah mengerti Bu. Siap. Ya, terima kasih Bu Maria. Gimana Mbak Mila? Ya, karena Bu Maria sudah berarti sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi aksi nyatanya itu disesuaikan ya dengan tagihan. Kemudian yang kedua dari pertanyaan dari Ibu ini ya sepertinya Ibu Roli Suminti. Oh ya. Ibu Roli. Halo. Oh, belum ada. Mungkin saya beralih ke Ibu Susi Herlianti. Halo Ibu Susi. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kepada Bu Melma ya Bu. Ini Bu Susi membuka di 2 perangkat ya? Iya Bu, maaf Bu. Iya. Ya, kok saya pantas bingung suaranya di mana ini. Ternyata Ibu Susi membuka di 2 perangkat. Ya Ibu Susi, jadi pertanyaannya ditujukan kepada narasumber kita Ibu Milma atau Ibu Nani? Halo Ibu Susi, mohon maaf masih di-unmute. Halo, Ibu Susi. Ya. Apa terlempar? Masih di-unmute. Ini Bu, saya bertanya kepada Bu Milma. Ini dari tadi kan bahasannya tentang SMP, SD, SMA. Saya kan dari PAUD nih Bu.
di Aceh Selatan. Saya sudah mengerjakan Merdeka Belajar, cuma masih validasi. Dan untuk kurikulum Merdeka saya sudah mengerjakan soalnya, aksi nyatanya Bu, dipilih modul, pilih apa namanya, pilih file tuh apa dokumennya sama dengan Merdeka Belajar, Bu? iya. Jadi Bu Susi ini sebenarnya tadi sudah menulis pertanyaan di kolom chat. Pak Jadi Ibu Susi sudah menyelesaikan. Karena bingung juga kan banyak yang SD. Ya Bu Susi? Ya bingung juga karena rame yang masuk SD, SMP, SMA, SMK. Oh, iya. Yang dari PAUD nggak rame. Jadi bingung saya mau tanya apa, Bu. Ya, terima kasih Bu Susi atasnya. Jadi pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Milma. Ibu Susi ini berasal dari jenjang PAUD. Jadi Ibu Susi sudah pernah mengupload satu aksi nyata di Merdeka Belajar. Dan kalau ingin mengupload aksi nyata kembali di kurikulum Merdeka, apakah dokumennya sama seperti itu Ibu Susi ya? Ya, iya Bu. Ya, apakah sama? Mungkin langsung oleh Ibu Milma. Ibu Milma. Iya, terima kasih Mbak Mila, luar biasa ya Bu Suci. Bu Susi ya? Ya, Bu. Dari Aceh tadi? Ya, dari Aceh. Mbak Mila, nanti kita ke Aceh ya. Ya, Naning. Ya Bu, jalan ke Naga nanti ke Tapan. Menunggu di UNGC Bu. Baik, untuk aksi nyata kembali ya. Mbak, iya mau ya jalan-jalan ya. Saya juga mau pengen ketemu lagi sama Mbak Mila. Iya. Baik, kalau saya menangkap tadi tentang aksi nyatanya boleh ulang sama gitu ya setiap topik itu kan Mbak Mila? Jadi ya, Bu. Ibu Susi ini sudah membuat aksi nyata di topik Merdeka Belajar dan sudah diupload. Nah, pertanyaannya kalau Ibu Susi juga sudah menyelesaikan menonton videonya di Merdeka, apakah aksi nyata yang diupload itu sama atau tidak seperti itu Bu Susi ya? Bu. Waktu di filenya. Baik. Bentuk filenya ya Bu Suci atau gimana? Ya, bentuk file yang ada di Merdeka Belajar tuh Bu. Apa kita robah atau boleh dimasukkan yang itu file dokumennya? Oh, ya paham. Oke. Baik, untuk topik pembelajaran Bapak dan Ibu seperti tadi Mbak Mila punya 15, saya masih ada 12. Itu tentu berbeda-beda aksi nyatanya sesuai dengan panduan yang ada di PMM. Seperti tadi kita Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar, maka kita membuat dokumen ya berupa PPT atau apapun yang membentukkan PDF, menyertakan POM umpan balik karena dia minta POM umpan balik, kemudian diminta dokumentasi, jadi itu yang kita kumpulkan. Nah, untuk kurikulum Merdeka beda lagi Bu Susi. Jadi kurikulum Merdeka itu dia minta apa? Banyak pilihan di sini ya. Saya memilih yang bentuk yang termudah menurut saya. Kan menurut saya mudah belum tentu menurut Mbak Mila mudah, bukan pula belum tentu menurut Mbak Susi mudah. Menurut saya mudah yang ketiga, maka saya pilih model yang ketiga. Nah, kalau nanti berkenan mau share screen punya Mbak Susi boleh ya. Boleh. Kalau masih ada waktu tergantung Mbak Mila nih kalau diperbolehkan. Kalau di sini saya memilih aksi nyatanya ya untuk yang kurikulum Merdeka ini membuat diskusi kelompok terarah terkait kurikulum Merdeka. Berbeda kan kurikulum ini dia minta apa yang dia minta. Nah, pada yang model yang ketiga dia minta 6 topi berpikir yang tadi saya jelaskan. Model itu dia minta. Jadi jangan sajikan model yang lain. Boleh dibuat dalam bentuk PPT boleh. Boleh dalam bentuk Canva boleh dalam bentuk apapun, tetapi tetap mencantumkan 6 topi berpikir. Begitu ya Mbak Susi. Kemudian dia minta apa lagi di sini? Ketika kita memilih yang ketiga 6 topi berpikir, dia minta hanya dokumentasi foto-foto kita sedang menyebarkan pemahaman ini, gitu ya. Nah, tentu terkait kurikulum Merdeka tentang istilah kurikulum Merdeka itu diramu lagi sesuai dengan modul yang dibahas di topik ini. Begitu Mbak Susi. Ya,
Mau di-upload yang tadi boleh, tapi sesuai dengan 6 topik berpikirnya kalau masih sesuai gitu. Oke. Ya, Bu. Nah, kalau Ini untuk bukan 6 topik, saya pilih. Halo, Bu. Bu. ya halo. Nah, ini saya milihnya bukan menyebarkan pemahaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Itu yang saya ambil, Bu. Jadi, apa perintahnya? Boleh share screen, bisa nggak share screen langsung? Saya biar bisa sambil berbagi ke teman-teman yang lain, bisa? Berkenankah? ya Bu, ini belum habis dimasukkan, Bu. Aksi nyatanya. Oh. Enggak, mau tampilkan layar monitornya pakai laptop, pakai PC, atau pakai HP? Sepertinya Bu Susi memakai HP. Pakai HP ini, Bu. Oh. Sepertinya Bu Susi memakai HP. Iya, pakai HP, ya. Bu. Oke. Ayo ceritakan, berarti boleh diceritakan kembali Bu Siti. Apa yang dia minta, coba dibaca. Atau teman-teman ada yang mau share screen terkait ini? Bu Milma, mungkin saya bisa membantu untuk menjawab Bu Siti tadi ya. Bu Siti ya. Halo Bu Milma, Bu Kantu menjawab. Halo. Wilma, Bu Wilma sedikit terkendala jaringan ya? Iya, mati lampu. Ya, ini Bu Naning katanya mau membantu menjawab. Oke, boleh. Silakan. Silakan Bu Naning. Bu Siti itu terkendalanya file apa yang mau diunggah pada saat memberikan aksi nyata untuk topik kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Betul Bu Siti? Ya Bu. Nah, Bu Siti, kalau Bu Siti mengklik bagian aksi nyata, nanti ada panduan aksi nyata apa yang diminta. Ibu Susi, Bu, bukan Ibu Siti. Maaf, Bu Susi ya. Coba gitu ya, dilihat pada saat mengklik itu yang diminta apa saja. Tapi secara umum untuk semua aksi nyata Bapak Ibu, untuk semua aksi nyata secara umum, satu, pasti ada aktivitas real dari aksi nyata tersebut. Kalau Bu Susi menjelaskan mengapa kurikulum harus berubahnya ke teman-teman guru, berarti ada dokumentasi pada saat Bu Siti memaparkan ke rekan-rekan guru. Atau ada videonya. Dua, berarti akan ada teman-teman guru mungkin mengisi daftar hadir. Kan pasti dikumpulkan entah itu 3 orang atau 4 orang. Ini tidak yang ada dari presentasi Bu Siti, bukan umpan balik yang di PMN ya Bapak Ibu, bukan yang komentar di bawah karya Bu Siti, bukan, tapi hasil aktivitas Bu Siti. Misalkan Bu Siti sudah menjelaskan kurikulum harus berubah karena bla 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 misalkan. Nah, teman-teman ngasih umpan balik, oh saya sudah jelas. Bu Siti bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Padlet, bisa menggunakan apa saja yang bahkan teman-teman bisa direkam suaranya kalau nanti mau ditampilkan dalam bentuk video. Misalkan direkam, atau teman-teman menulis di sticky note, nanti difoto, itu boleh Bu. Yang pasti minimal ada tiga orang yang memberikan umpan balik pada saat Bapak Ibu, tidak hanya Bu Susi, pada saat Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Jadi biasanya miskonsepsi yang terjadi di lapangan, kemarin saya upgrading komunitas itu yang banyak, bahkan teman-teman penggerak komunitas juga kebingungan pada saat saya kok semuanya butuh perbaikan. Kemudian saya cek, oh aksi nyatanya itu yang dimaksud umpan balik itu umpan balik yang komentar itu loh Bapak Ibu, yang di bawahnya setelah di-share, aksi nyatanya kan ada komentar itu di bawahnya itu. Nah, bukan yang itu Bapak Ibu. Jadi umpan balik itu adalah yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu kerjakan pada saat Bapak Ibu memberikan aksi nyata di lapangan. Atau di sekolah masing-masing ya, bukan di lapangan, tapi di sekolah masing-masing. Begitu. Monggo, itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Susi. Gimana Bu Susi?
Ya, Bu, alhamdulillah udah bisa saya pahami, Bu ya. Iya, Berarti terima kasih. SD-nya 3 ya, Bu ya. Nggak bisa kurang lagi ya, Bu. Cuma Saya bukan pengembangnya, Bu. iya, berarti harus 3 ya, Bu. Iya, minimal 3 orang ya, Bu ya. Kalau ke siswa sama Bu Susi, nanti kalau ke siswa juga minta, misalkan Bu Susi ada nanti memberikan tes diagnostik, siswa harus memberi umpan balik minimal 3 juga. Tapi kalau misalkan bisa semua memberikan umpan balik, bagus. Menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Bu Milma, di drive yang materi, Bapak Ibu sudah ada contoh-contoh aksi nyata yang kami sudah lulus. Sudah dapat sertifikat gitu. Jadi bisa di ATM. Bu, mau nanya, kalau umpan balik dari siswa gimana caranya, Bu? Kami kan dari PAUD. Oh iya, pinter. Direkam aja muridnya. Misalkan Bu Susi mau ngasih apa nih gitu ya. Misalkan ada Bu itu contohnya, tapi itu SD kelas 1 sih. Mbak Mila, Mbak Naning, ini Iya, saya sudah tampilkan ini yang dimaksud dengan Bu Susi ini ya. Jadi dia kan PAUD nih. Iya, betul. Di sini ada untuk jenjang PAUD, kelihatan nggak saya share itu? Untuk kelihatan jenjang tapi PAUD, tidak baca, Bu. Ya, tapi masih agak kecil. Ya, nanti kita share ya. Ini ada di YouTube saya. Jadi untuk jenjang PAUD dan SD fase A bisa secara lisan dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Jadi bisa secara lisan direkam, berarti ya Mbak Naning ya. Betul. Bisa ini bisa fleksibel kok itu Bapak Ibu, tidak menyulitkan gitu. Nah, apa nomor 4 unggah yang perlu diunggah? Dokumentasi proyek poin 1 dan 2 ya. Yang tadi betul ya, buatlah strategi penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan pemahaman Anda. Membuat modul ajar berarti ini RPP, kemudian membuat kesepakatan atau keyakinan kelas boleh, melakukan asesmen diagnostik juga boleh, gitu ya, bebas. Kemudian praktikkan rancangan strategi Anda di kelas. Itu dokumentasi yang diminta tentu seperti kata Mbak Naning tadi. Dokumen di foto atau video boleh, nanti dimasukkan ke YouTube atau linknya, sehingga bisa dikumpulkan di sini. Ya, sesuaikan dengan arahan di sini. Dia minta apa? Dokumentasi proyek, berarti ya kegiatan 2. Kemudian dokumentasi hasil refleksi umpan balik dari murid minimal berapa dia minta nih? 3. Iya, 3. Nah, kalau PAUD bisa lisan. Gitu. Cukup ya? Iya, Bu. Kembali ke Mbak Mila. Terima kasih kepada Ibu Milma dan Ibu Nani sudah menjelaskan ya. Jadi kalau sekarang aksi nyata itu berarti sudah bisa dikirim dalam bentuk video ya. Dulu saya membacanya dalam bentuk PDF saja. Ya, jadi Bu Susi mungkin sudah jelas ya. Jadi aksi nyatanya itu disesuaikan dengan tagihan masing-masing topik. Namun yang pasti di setiap topik selalu meminta adanya dokumentasi dan umpan balik. Bu Mila, mohon maaf, bukan videonya yang diunggah ya Bapak Ibu. Videonya tetap diunggah di YouTube, Bu Mila. Oh, berarti link YouTube-nya yang di Iya betul, link YouTube-nya. Nanti ya, linknya. Ya, dan linknya screenshot, link dan yang screenshot YouTube-nya. Gimana Bu Susi? Ya, cara masukkan link YouTube tuh di mana kita buatnya, Bu? Cara buat linknya, buat link YouTube tuh gimana? Ini tahapannya gini, Bu Susi sudah bikin video kan? Betul? Sudah diupload di YouTube. Jadi Bu Susi bikin di Canva atau di Canva atau di apa itu namanya Word biasa gitu. Nah, dituliskan semacam laporannya. Aksi nyata pemahaman merdeka belajar atau aksi nyata mengapa kurikulum harus berubah. Kegiatannya tuliskan. Hasilnya tuliskan, lampirkan umpan balik dari murid-muridnya dalam bentuk link videonya. Jadi linknya di-embedkan, apa ya di-embedkan itu ya, diselipkan, dikopikan, langsung validator, nanti validator itu bisa langsung klik itu. Kalau di Word atau di Canva itu begitu diklik YouTube itu langsung masuk ke YouTube. Jadi jangan khawatir itu. Oh ya. Ya, sudah dipahami Bu Susi? Alhamdulillah sudah, Bu. Itu Bu ya. Jadi hanya kalau mau aksi nyatanya di-approve,
Nggak usah mikir yang sulit, tapi mikirlah sesuai dengan permintaan dari deskripsi PMM-nya. Ya. Yang sederhana-sederhana saja yang Bapak Ibu lakukan. Saya yang di-approve itu modul ajar saya sendiri, kemudian modul P5 saya. Jadi enggak usah nyari punya orang, enggak perlu nyari punya orang, punya sendiri dan hasil karya Bapak Ibu. Karena beliau-beliau di PMM validator itu punya plagiarism checker, cek untuk mengetahui apakah Bapak Ibu plagiat atau tidak. Nah, itu informasi yang kami terima, yang banyak ditolak itu karena plagiarismenya tinggi. Jadi misalkan, mohon maaf nih, pas waktu mengcopy punya teman lupa nggak mengganti nama. Namanya Naning, yang diupload namanya Aang misalkan. Kan saya perempuan, namanya yang uploadnya laki-laki misalkan gitu ya, atau sebaliknya. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir ditolak, tapi kalau ada perbaikan silahkan diperbaiki. Nanti insya Allah kami panitia akan mendampingi Bapak Ibu sampai Bapak Ibu selesai mengunggah aksi nyatanya. Karena sekarang cepat ya, 2 pekan sudah dapat sertifikat. Kembalikan, mudah-mudahan bisa ini oleh Bu Susi. Bu Mila, monggo Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Naning. Ya, gimana sudah daripada Iya Bu. Terima kasih. Kembali lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada yang raise hand. Ibu Indah, silakan Ibu Indah. Ibu Indah, saya bisa. Mas Ibu, sekarang saya sudah bisa on cam. Nah, ada beberapa hal ingin saya yang pertama saya Milma ya. Nah, terkait dengan ini benefit yang mungkin bisa lebih setiap program Permintra, saya rasa banyak benefit yang bisa kita terima selain berbagi, kita belajar kembali. Nah, saya ingin Bu Milma berbagi benefit lainnya peroleh dari PMM ini, karena saya pernah lihat share-share gitu tentang beasiswa Orbit Merdeka gitu. Nah, coba Ibu Milma nanti bisa berbagi kepada kami untuk memotivasi kami bergerak dan menggerakkan di PMM ini. Satu. Kemudian yang kedua, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Naning. Nah, refleksi dari kegiatan kita, salah satunya mungkin nanti kita guru-guru ini yang terlibat di kegiatan ini bisa membuat RPP ya, ataupun sebagai tagihan untuk kantong tugas nanti Ibu ya. Nah, kalau memang iya, apa dalam PP-nya tujuan pembelajarannya. Jadi ada UDIE, B-nya behavior, C kondisi, dan D-nya degree gitu. Nah, apakah kami membuat memenuhi kaidah itu Bapak Ibu Ibu Naning, karena kan nanti takutnya apa yang kita sudah buat tidak semaksimal, karena kan saya ingin apa yang sudah saya dapatkan hari ini dan kemarin itu hasilnya akan lebih baik, memperbaiki diri saya untuk membuat RPP yang lebih bagus gitu. Baik Ibu, hanya itu pertanyaan saya untuk Bu Milma, dan Ibu Naning tetap semangat berbagi best semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu Indah di sini memberikan 2 pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Milma dan Ibu Naning. Yang pertama yang ditujukan kepada Ibu Milma, benefit apa yang kita dapatkan dari PMM? Kemudian yang ditujukan kepada Ibu Naning dalam membuat RPP, apakah harus memuat ABCD-nya? Seperti itu Bu Indah ya? Ya, benar. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber kita. Jadi yang pertama saya persilakan dulu kepada Ibu Milma untuk menanggapi pertanyaan pertama dari Ibu Indah. Silakan Ibu Milma. Terima kasih, berat ini. Ya. Ini dari tadi bilang banyak sekali pertanyaan ya, ini masih banyak juga di kolom chat yang mungkin ini tidak bisa semuanya. Sudah ini, Mbak Mila, jangan lama-lama Mbak Mila, tutup aja roomnya Mbak Mila. Ya.
juga ingin pertanyaannya banyak sekali di kolom. Tapi seperti tanggapi semuanya, mengingat masih ada proses dan pembagian door prize, mungkin ini yang kita tanggapi pertanyaan yang terakhir dari Ibu Indah ya Bu Milma. Mungkin Yes. Alhamdulillah. Bu, mohon maaf menyela dulu sebelum dijawab. Bu Mila, karena ini peserta kita kan banyak yang terkendala masuk ke Zoom ya. Tadi saya chat ke Ibu Milma, post test kayaknya dibagikan aja di grup WA. Jadi biar bisa semua mengerjakan. Begitu ya Bu Milma? Yap, setuju. Iya. Nanti kalau kan karena butuh waktu untuk mengerjakannya, kita beri rentang waktu Bapak Ibu untuk mengerjakannya. Jadi tidak langsung sekarang gitu ya Bu ya. Kita batasi misalkan sampai jam 3 sore gitu. Jadi biar ada waktu untuk mengerjakan. Kemudian Bapak Ibu juga nanti saya minta untuk mengisi evaluasi dan refleksi kegiatan. Jadi Bapak Ibu biar kami untuk kedepannya ada perbaikan. Itu saja Bu Mila, tambahan informasinya mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Ibu Mila. Ke Bu Milma ya, mohon maaf. Silakan Ibu Milma ditanggapi pertanyaan pertama dari Ibu Indah. Kalau benefit ya. Iya. Dari sudut mana Mbak Mila? Ini ada Pak Johannes. Pak Jose, jawab Pak. Kenapa Bu Milma, kenapa? Ya, pertanyaannya apa Bu Milma? Jadi ini Bu Milma seperti biasa diserang oleh pertanyaan ini sampai meminta tolong kepada Pak Jose dan Bu Naning ya. Dari saya dulu sebelum ke Pak Jose, Bu Indah luar biasa ya. Saya bantuin ini teman saya sudah memanggil-manggil ini. Bu Indah, Jose itu yang ditanyakan benefitnya apa sih gitu dari program PMM ini. Yang pasti satu Bapak Ibu, yang saya pastikan untuk itu adalah benefit. Kurikulum Merdeka ini tidak diberikan diklat yang sistemik begitu ya, dari pusat ke provinsi ke kota ke sekolah Bapak Ibu, tidak ada diklat seperti itu. Tidak ada pelatihan seperti itu. Maka dengan memanfaatkan aplikasi PMM, Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Dan Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan kelas Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan. Bapak Ibu tinggal meluangkan waktu untuk mempelajari modul-modul, maka insya Allah Bapak Ibu bisa menyelesaikan pelatihan mandiri. Jangan salah Bapak Ibu, meluangkan waktu, bukan mengerjakan di waktu luang, tapi meluangkan waktu. Itu satu dari saya, mungkin Pak Jose akan nambahi lebih banyak lagi. Itu benefit yang saya rasakan pasti dari PMM. Monggo Pak Jose. Baik, Bu Naning, Bu Mila sama Bu Ros. Terkait dengan benefit, saya sangat merasakan dampaknya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berselancar di PMM itu, jangan merasa bahwa kita membuang-buang banyak waktu untuk mengakses PMM. Karena sebenarnya PMM itu disediakan seperti sebuah mall yang digunakan oleh para guru untuk berbelanja dan juga bisa berbagi di dalam. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, ya Kemendikbudristek menyediakan aplikasi ini bagi kita guru untuk kita belajar kapan dan di mana saja, Bapak Ibu. Dengan materi PMM ini kita akan semakin memahami tentang kurikulum Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu, daripada kita searchingnya di Google dan kita mendapatkan pemahaman yang keliru, mendingan kita masuk ke PMM aja biar kita lebih paham tentang alur dan penerapan PMM itu di satuan pendidikan kita masing-masing. Semua keresahan kita akan terjawab Bapak Ibu kalau kita berselancar dari semua topik ke topik yang lain, karena semuanya itu ada keterkaitan. Jadi kalau Bapak Ibu terkendala di satu topik atau memahami, coba masuk ke PMM. Terus benefit yang lainnya Bapak Ibu, bahwa kita dihargai dengan sertifikat. Nah, sertifikat itu diakui secara nasional Bapak Ibu. Nah, apa keuntungan bagi kita guru? Nah, bagi kita guru ya bisa untuk penambahan, misalkan angka kredit, atau kita diakui tentang aksi nyata kita, dan mungkin kita juga bisa dijadikan narasumber berbagi praktek baik Bapak Ibu untuk
kegiatan-kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Itu menurut saya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan untuk daripada kita nonton YouTube atau mungkin berselancar di Google yang kita searching yang ini, mari kita profesi kita guru sekarang disediakan mall gratis yang kita ambil kapan saja di mana saja sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan Bapak Ibu. Jadi tidak ada dibayar 1 sen pun. Yang penting seperti Bu Naning bilang, kita siapkan waktu, bukan kita menyita waktu, tapi waktu luang untuk kita bisa berselancar di dalam PMM tersebut. Kalau tidak salah tadi ada disinggung tentang soal orbit merdeka ya, orbit merdeka mengajar ya. Dapat door prize orbit merdeka belajar. Karena saya juga dapat. Ya. MEC ya. Ya, karena saya juga mendapat tentang beasiswa 6.500.000 ya, dikirim ke email. Saya sudah mengaktifkan dan saya sudah membuat video untuk durasi 2-3 menit. Apa benefitnya? Keuntungan bagi saya apa? Bahwa saya tetap meningkatkan kompetensi saya. Walaupun saya ini guru informatika loh, tapi pengetahuan saya tentang IT itu masih sangat merasa bahwa masih tetap kurang. Dan ditawarkan sebuah program yang sangat menarik untuk kita menguasai sebuah aplikasi Microsoft. Kenapa kita tidak mau dikasih beasiswa terus dikasih gratis ya, mari kita sama-sama belajar. Ini sebenarnya programnya hampir mirip seperti Google Master Trainer ya Bu Milma. Jadi kita akan didampingi oleh trainer atau master dalam bidang itu. Jadi ketika kita lolos dan kita mendapatkan sertifikat Bapak Ibu, keuntungannya kita bisa dijadikan trainer untuk Bapak Ibu yang lain, dan itu pasti kita dapat keuntungan besar karena kita pasti ya ketika kita menjadi narasumber atau kita bisa dijadikan trainer, jadi otomatis kita akan dapat keuntungan dari itu. Itu jawaban dari saya, Mbak Milma. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Saya tambahkan lagi Mbak Mila ya. Oke, siap. Jadi tentang benefit ini sudah disinggung tadi. Ada teman saya cerita kemarin tentang berbagi praktik narasumber itu ya. Narasumber berbagi praktik. Itu tiba-tiba ada seorang yang sudah berumur datang diundang, padahal dia tidak mendaftar. Nah itu bagaimana? Ceritanya gara-gara Bapak itu tertarik untuk menonton video-video yang ada di PMM. Sehingga secara tidak langsung jejak yang Bapak lakukan tadi terekam di PMM dan itu menjadi base data dari BGP. Sehingga beliau berkesempatan hadir di dalam pembimbingan waktu itu berbagi praktik baik, refleksi ya, berbagi narratif baik. Dan ceritanya ini ada teman saya ke Jakarta itu tentang video pembelajaran karena beliau rajin mengakses video inspiratif PMM sehingga terpilih menghadiri undangan pada hari ini. Mulai tanggal 16. Dan ada lagi Bu yang tadi betul Pak Jose bahwa di orbit kita dapat kesempatan nggak salah bulan Februari sampai Mei itu nanti kita akan mendapat sertifikat. Saya kebetulan juga level 100 waktu itu. Jadi nyambung nanti ilmunya. Nah meningkatkan kompetensi kita Bapak dan Ibu betul. Tidak perlu kita kemana-mana sekarang. Cukup di PMM untuk memahami apa saja. Bukan kurikulum merdeka, jadi belajar menyenangkan, mengajarkan, menginspirasi murid, segala macam ada di PMM Bapak dan Ibu. Jadi alihkan mata kita ke PMM ketika kita menonton drama Korea atau apapun. Coba tadi yang kata Mbak Nani ini benar. Bukan tuh, tapi meluangkan waktu saja. Semua ada di situ. Itu benefitnya ya Mbak Mila. Mungkin Mbak Mila juga bisa. Ini salah satu benefitnya kita bertemu di dalam ini Bapak dan Ibu. Kita seperti kami berempat ini bertemu di Bali. Dari cuma saya sendiri diundang ke Bali. Setelah sampai tahu saya sampai ke NTT hanya saya 2 orang itu. Padahal NTT luas loh. Jadi itu saya juga kaget. Ya, kaget kan? Sama ketika kita dapat orbit merdeka, kaget. Kenapa? Mengaksesnya. Itu yang kita tinggalkan Bapak dan Ibu tidak akan salah. Karena akan tercatat secara otomatis. Ya, begitu. Mungkin Mbak Mila ingin bicara juga ini kayaknya. Sudah senyum-senyum.
Jadi yang ingin saya ceritakan tadi itu salah satunya seperti itu dan dapat pengalaman. Saya juga bisa berkenalan dengan teman-teman guru dari seluruh Indonesia, Ibu Hilma, Pak Jose, ini yang dulunya kita belum saling mengenal, tapi pernah bertemu ya di Denpasar, Bali, dan berkat ini juga ya. Rasanya ke saudara ya Bu Milma ya. Jadi itu beberapa manfaat dan benefit yang bisa kita dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu jangan ragu lagi untuk segeralah berselancar di Merdeka Mengajar. Mungkin ibu-ibunya tetap juga harus nonton Korea ya, gitu. Biar nanti gitu ya, tapi tetap kan kita itu harus lebih mengutamakan di Merdeka Mengajar karena peran kita di sini adalah sebagai guru. Nah, mungkin itu sudah menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Indah, dan selanjutnya pertanyaan yang kedua tentang RPP harus selalu mengandung UPD. Ini pertanyaannya ditujukan Bu. Baik, terima kasih Bu Mila, Bu Indah. Luar biasa sepertinya Bu Indah ini kalau di sekolah rajin untuk menyusun RPP ya. Mohon maaf host, Bu Purwatiningsih boleh di-mute dulu host, karena saya sedikit ini ya, karena Bu Purwatiningsih itu on mic itu. Boleh host bantu untuk di-mute dulu. Oke, Bu Indah, untuk menyusun tujuan pembelajaran, yang kami lakukan, ini yang sudah dilakukan aja, berarti ini praktik ya Bapak Ibu ya, itu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi kami tidak lagi menggunakan ABCD, tapi itu bukan berarti salah ya Bu ya, tapi kami sudah menggunakan 3 komponen dalam tujuan pembelajaran. Jadi mulai dari kompetensi, konten, dan variasi. Nah, itu sudah mencakup ABCD, Bu. Kompetensi itu behavior. Yang tidak ada cuma audiensnya saja. Jadi Ibu kalau mau menambahkan peserta didik, boleh, Bu. Tidak masalah, bukan hal yang salah itu. Kemudian di variasi itu bisa sebagai, nah degree-nya ini yang bisa dikategorikan sebagai variasi di degree-nya. Condition-nya, nah condition-nya berarti kan syarat ya Bu ya, bagaimana kondisi yang dipenuhinya gitu. Nah itu sebenarnya kalau secara umum nggak ada yang salah kalau misalkan kita tetap peserta didik mampu menganalisis besaran pokok misalkan itu di fisika dan seterusnya, itu monggo Bu, bisa digunakan seperti itu. Namun dari modul-modul yang kami baca, nah sekarang itu dibuat sederhana kan, Bapak Ibu itu kadang mohon maaf ya, mengeluhkan bahwa duh kok rempong ya nyusun perangkat pembelajaran, kok susah ya, betul tidak begitu? Bu Mila, setuju enggak itu Bapak Ibu suka mengeluh gitu? Ya, setuju Bu, tapi sekarang sudah lebih dipermudah ya. Ya, makanya itu kan jadi dimudahkan saja gitu. Silakan nanti Bapak Ibu mengakses PMM-nya, kemudian di-download modul. Kan sekarang istilahnya modul ya, modul-modul aja dari rekan-rekan itu sederhana banget. Nah, kalau mengacu pada buku juga, buku yang diberikan oleh kementerian, baik itu buku guru ataupun buku siswa, itu sama begitu. Jadi tujuan pembelajarannya benar-benar yang esensial saja gitu, benar-benar yang pokoknya saja gitu. Jadi mengacunya ke 3 hal tadi ya Bu Indah. Nah, tapi kalau misalkan sekolah Bu Indah masih menggunakan K13 terus mencantumkan peserta didik dapat dan seterusnya masih boleh. Dan itu boleh, tidak salah. Yang salah tadi kan kalau tidak membuat Bu Indah. Semangat Bu Indah nyetirnya sambil nyetir sambil hebat banget. Siap Bu, siap. Terima kasih Ibu Milma, Ibu Sama-sama. terima kasih, Bu Mila, terima kasih. Sama-sama Bu Indah, hati-hati di jalan Bu. Ya, Kak kamera. Ya. Monggo Bu Mila. Ibu Nani, Ibu Bapak Jose, ini di kolom chat masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi mengingat waktu karena kita akan
akan menyelenggarakan door prize. Apa kita lanjutkan atau kita cukupkan dan nanti pertanyaan kita lanjutkan di grup WA? Bu Mila, mohon maaf menyela dulu. Door prize tadi sudah dibagikan ke beberapa orang ya. Ada Bu Indah, tadi satu, kemudian ya. Nah, saya usul Bu Susi dapat nih yang dari PAUD karena sendirian nggak ada temannya. Saya usul ini ke panitia. Ya. Terima kasih ya Bu. Iya, boleh Bu Milma begitu diusulkan. Bu Susi dari mana Bu Susi? Aceh. Aceh Selatan, Mekek. Oh Aceh, bagaimana Kak? Siap. Iya. Oke, mungkin itu karena kita menghargai teman-teman yang aktif selama kegiatan ini. Masih adakah? Kalau masih ada, saya siap memberikan soal. Kalau masih ada, Kak. Kita kasih satu lagi ya untuk yang di room. Oh, yang di room. Oke, siap. Berarti cepet-cepet kayak kemarin ya, Kak ya? Ya. Oke. Bu Milma. Ayo, Bapak Ibu semangat. Door prize-nya. Pertanyaannya. Pertanyaannya tentang apa lagi, Kak? Ada belum lagi terjawab. PMM ya? Pertanyaan tentang PMM. Apakah ini akan kita lanjutkan atau nanti akan dibahas di grup WA? Pertanyaannya belum terjawab atau sudah menyinggung yang sudah kita bahas belum, Mbak? Belum terjawab, Ibu. Kalau mau dijawab sama-sama sekarang, ayo kita butuh berapa menit kira-kira? Kelarkan dulu ya. Ya baiklah kalau begitu saya pilih dulu pertanyaannya. Satu ya. Belum. Yang sudah mendekati berarti tidak usah dibahas lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Susi. Bu, kenapa di Merdeka Belajar sertifikatnya lama dapat, sedangkan di kurikulum Merdeka? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa bisa ada lama dan ada cepat? Mungkin tim yang memvalidasi ya. Itu tergantung tim yang validasi. Jadi tunggu saja, Ibu. Sabar. Ya, jadi itu tergantung yang memvalidasi ya memang waktunya tidak bersamaan. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Paramita. Mohon penjelasan untuk fitur LMS pada platform Merdeka Mengajar. Ya. Fitur maksudnya apa ini? Fitur LMS. Mungkin Ibu Paramita kalau masih ada di ruang Zoom ini bisa langsung on cam dan menanya Bapak Ibu narasumber tentang yang dimaksudkan fitur LMS yang dimaksudkan. Sinyalnya agak susah. Ya. Kamera dulu ya Bu Mila, sinyal susah di sini. Oh iya, bisa off kamera Bu Paramita. Ya, mungkin yang dimaksud fitur LMS itu yang bagaimana? Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Paramita dari SMP Negeri 30 Tanjab Timur, Provinsi Jambi. Ingin bertanya kepada siapa saja yang menjadi host di sini ya, narasumber. Saya baru membuka fitur Merdeka Mengajar, kemudian saya lihat-lihat itu ada fitur baru di bawah sekali setelah fitur apa ya? Setelah bentar saya cek dulu ya. Fiturnya nama fiturnya itu LMS. Saya coba buka, terus ada bacaan apa di bawah ini Bu Mila, di bawah video inspirasi ada fitur baru namanya LMS. Di sini dikatakan bahwa di sini pelatihan terbimbing menggunakan LMS. Anda perlu terdaftar dalam pelatihan untuk mengakses fitur ini. Jadi pas saya klik juga nggak bisa. Mungkin Ibu narasumber bisa memberi penjelasan sedikit tentang fitur LMS. Bu Milma, saya bisa. Silakan Pak Jos. Memang Ibu Paramita kayaknya teman kita ya. Oke. Apa kabar Pak Yosef? Ya, jadi itu ada fitur tambahan di PMM Bapak Ibu, tapi belum di-launching. Itu masih digunakan untuk bagaimana ada pengembangan kompetensi. Kalau misalkan kita punya kendala di materi yang kita paham, misalkan belum tahu apa namanya aksi nyatanya belum lulus, atau mungkin ada post testnya belum ini selesai, atau mungkin masih ada ini.
Jadi disiapkan fitur ini, tapi fitur ini belum di launching. Nanti Bapak Ibu mau mendalami materi itu, Bapak Ibu bisa masuk di LMS ya. Itu sudah sudah di-share screen oleh Bu Milma kalau nggak salah. Nah, ya tampaknya seperti ini. Karena memang ini belum di launching. Jadi Anda belum. Nanti kita koordinasi dengan tim PMM dulu supaya ini rata-rata semuanya belum aktif Bu Paramita. Ya, semuanya belum aktif. Termasuk saya juga. Mungkin di ini juga yang ada di Bu Milma ya ini ya. Belum saya belum bisa. Padahal kita sudah semua saya sudah akses juga tapi belum. Kita menunggu kapan aktif dan aktivitas apa yang kita lakukan pasti akan ada petunjuk di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yosef. Sudah terjawab. Terima kasih Pak Joseph. Ibu Paramita. Jadi Bu Paramita ini semangat sekali ya, belum di launching fiturnya sudah bersemangat. Iya, nanti lain kali kita kolaborasi dengan Ibu Paramita juga kayaknya luar biasa. Ya, siap. Bahkan kalau saya belum muncul ini di HP fitur LMS-nya. Kalau pakai Android memang belum muncul, kecuali ini pakai laptop. Pakai laptop ini baru. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hendri Antini. Saya mau nanya, bagaimana mengatasi video yang di PMM kalau dibuka di laptop sering error? Ibu narasumber, siapa yang menanggapi pertanyaannya dari Bu Antini? Bagaimana cara mengatasi video yang sering error? Bu Ma, mungkin saya bisa bantu ini, tapi sudah jam 11.49 loh Bapak Ibu ya. Saya khawatir nanti kita roomnya tertutup karena kita jam roomnya tutup. Ya. Bu siapa yang bertanya tadi? Hendri Antila. Hendri atau Pak Hendri atau ya Bapak atau Ibu. Sebenarnya video yang ada di PMM itu dari YouTube Bapak Ibu. Sebenarnya itu dari YouTube. Jadi memang butuh kuat. Kalau Ibu mengalami kendala, kalau tidak bisa pakai laptop, dicoba pakai handphone. Sepemahaman saya ini ya Bapak Ibu ya, video itu sudah dipastikan untuk mudah diakses Bapak Ibu. Jadi insya Allah itu hanya jaringan kendala aja. Ya, itu dari saya sebetulnya. Terima kasih Bu Naning atas jawabannya. Ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Naning, ini pertanyaannya memang hari ini lumayan membelak ya dan masih ada beberapa jawab. Jadi mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.50 kalau di Bali, mungkin kalau di Bengkulu jam 11.50. Pukul 11.50. Jadi sesi diskusinya kita akhiri saja dulu. Nanti bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab pada sesi ini, mohon maaf sekali. Jadi kami harapkan bisa menulis kembali pertanyaannya di grup WA. Nanti tentunya Ibu narasumber yang baik hati pasti akan menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu di grup WA. Baiklah, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu narasumber, ada yang ingin memberikan closing statement? Mungkin Bu Naning lebih dulu ya. Sebelum Bu Naning, Bu Mila, saya minta maaf, saya harus live di ini dulu karena saya mau memfasilitasi angkatan 7 di jam 1. Jadi teman-teman mohon maaf, terbaik untuk semua. Bapak Ibu tetap semangat, tetap melakukan aksi nyata di PMM karena PMM itu adalah, jangan lupa PMM itu adalah mall belanjanya guru-guru. Jadi mau ambil, mau berbagi, mau sepuas-puasnya silakan. Oke, terima kasih banyak. Bu Milma, Bu Naning minta maaf saya live duluan ya. Oke. Terima kasih Pak Jose. Terima kasih lagi. Ya, terima kasih Bu Mila. Terima kasih dari saya. Sedikit saja Bapak Ibu, jangan berhenti belajar karena pada saat guru berhenti untuk belajar maka dia berhenti menjadi guru.
Wow, resepsi dari seorang guru itu ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal yang tidak berkenan dan mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan mengisi refleksi, kemudian evaluasi sehingga nanti untuk perbaikan kegiatan kami, kolaborasi kami ke depannya. Untuk link link evaluasi dan refleksi serta link post-test saya akan simpan di deskripsi grup. Bapak Ibu silakan mengerjakan, menyelesaikan sampai pukul 3 sore. Nanti biar semuanya bisa mengerjakan karena peserta kita ada 215-an Bu Mila kalau di grup. Sama 3 sore. Iya, pukul 3 sore WIB berarti kalau di WITA pukul 16 sore, kalau di WIT pukul 17 ya. Ya, 15, 16, 17. Monggo disesuaikan dengan waktu masing-masing ya. Jadi sampai sore nanti sampai sore. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi juga sudah sempat saya bagikan di kolom chat, mungkin bagi yang ingin mengisi dipersilakan. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement kepada pemateri kita yang kedua, Ibu Milma. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mila, Mbak Naning, luar biasa. Pertama ya kepada Bapak Ibu apresiasi yang sangat saya berikan dan terkira kebahagiaan yang saya lakukan hari ini ternyata bisa bertemu Bapak Ibu ratusan di seluruh penjuru negeri. Sedikit yang ingin saya sampaikan dari kegiatan ini, tetaplah semangat Bapak dan Ibu, berbuatlah kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, karena hidup kita hanya sekali. Terima kasih. Mungkin Mbak Mila, silakan nanti kerjakan aksi nyata, atau yang belum mengerjakan aksi nyata silakan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan panduan yang sudah kita share di grup. Saya berharap banyak yang mendapatkan sertifikat dari BGP Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak salah dan banyak kurang. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selama memoderatori 2 hari tentunya ada kesalahan yang saya lakukan karena tidak ada masalah, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tadi membuka dengan pantun, saya pun ingin menutup dengan pantun. Sungguh enak berkaya, tapi tambah tuntas. Cakep. Sekian dari saya. Maka sudah tuntas. Nah, karena ini sekali yang terakhir, Bapak Ibu, kita berjumpa, semoga bisa berjumpa kembali dalam kesempatan webinar-webinar selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Kembalikan kepada host. Halo Bu Neneng. Kita masih ada door prize ya Mbak Ning? Oh, masih ada Bu? Masih ada waktu 4 menit, bisa di-share mungkin. Oh, dijawab cepat aja ya Bu. Ya. Khawatir karena mungkin saya tadi nggak bikin soal untuk door prize-nya di ini karena memang tujuannya melihat yang aktif dan Bapak Ibu yang ini. Oke, kalau masih ada satu lagi, ini mau soalnya mau dari Bu Milma atau dari saya nih? Dari saya aja? Iya, Mbak Ning aja. Oke, siap. Bapak Ibu ini materinya ya. Sama-sama. Silakan ditulis dengan cepat. Nah, ditulis dengan cepat. Ditulis dengan cepat. Pelatihan mandiri apa yang wajib Bapak Ibu kerjakan agar mendapatkan sertifikat 30 dari BGP Bengkulu. Selamat menulis. Yang paling awal yang dipilih. IKM, post-test. Sudah ada yang menjawab nih Bu. Iya, yang menjawab yang betul adalah Pak Ramidar. Nah, ada tadi ya Pak Ramidar ya? Pak, siapa itu namanya ya?
Lamidar, kurikulum merdeka ya? Ya, betul. Oh, sorry, bukan. Betul ya Kak ya? Kurikulum merdeka ya Kak ya? Iya, betul. Iya, betul. Ya, Pak Ramidar SPD, Pak Ramidar. boleh open mic Pak Ramidar. Halo, Assalamualaikum. Oh, Ibu, mohon maaf. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Keren. Maaf Ibu. Terima kasih Bu, saya sangat senang bisa bergabung di Bengkulu. Iya Bu, sama-sama. Ilmu baru yang kami dapat, walau sebenarnya sudah masuk sekolah penggerak angkatan 2, namun hal-hal yang belum kami mengerti karena ini adalah awal bagi kami untuk melaksanakan kuliah. Tapi dengan bergabung dengan Bengkulu, alhamdulillah banyak baru tentang PCP dan AT tadi banyak yang saya dapat. Walaupun saya kepala sekolah, Ibu. Wow, keren. Dari mana Ibu? Ya, saya dari SD Negeri Singgersing, Kota Subulu Salam, Provinsi Aceh. Wow, Aceh lagi nih. Selamat Ibu. Tunggu ya door prize dari kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Baik, ya Halo Bu sama-sama. Nani, masih ada pertanyaannya? Halo Bu Nani. Cukup kayaknya ya, cukup ya. Halo ya. Terima kasih Bu Ramidar, luar biasa. Maaf terputus barusan sebentar. Cukup satu saja pertanyaannya apa masih ada lagi? Cukup satu Bu Ramidar saja, karena yang 3 sudah dibagikan tadi ya. Padahal masih antusias sekali menunggu pertanyaannya. Karena tadi sudah dibagikan ke Ibu Indah, kemudian Ibu Susi dan Ibu Maria. Kemudian yang terakhir Ibu Ramidar, luar biasa. Hatur nuhun, terima kasih. Suksema. Ini betul nggak ya? Ini teman-teman saya yang dari Bali yang kalah cepat menjawabnya, mohon maaf ya. Mungkin ada door prize lagi. Tetap ikutin Bu Milma, nanti pasti ada door prize berikutnya. Ya, dari Bu sudah berusaha menjawab semua. Tidak ada yang lebih cepat. Nah, mungkin nanti ada mengadakan webinar selanjutnya ya Bu. Amin, mudah-mudahan. Halo Dim, itu kan yang ini. Cukup. Saya kira ini kayaknya Tri Rahayu sudah tidak sedang terpental keluar. Perlu foto bersama Bu? Betul. Iya. Ya, biar boleh. ada kenang-kenangan. Sesi terakhir ya. Iya, betul. Biar terlihat kita Ya, nanti. Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga bisa untuk laporan. Ibu Naning dinyalakan kameranya. Iya. Ya, ini saya nyala Bu. Oke. Videonya ya, bukan ya Bapak dan Ibu. Tampilkan. Ya. Gaya apa Siapa yang ambil? Kita ngambil semua ya. Maaf tadi terpental Ibu. Oh ya, kan Neng. Ya. Ayo Dipu. 1. Sudah slide 1, 2, 3 ulang. Sekali lagi slide. Ulang, ini gangguan. Maaf Bapak dan Ibu, silakan kameranya mengambil sesi bersama buat dokumentasi. Ya, ini kita slide mudah-mudahan lihat. Tahan. Ya. Tahan. Senyum. Oke, slide 1 selesai. Slide kedua. Tahan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ada di slide kedua. Sudah, Bu. Sebentar Bu, slide kedua belum.
Ya, sambil menunggu sesi foto Bapak dan Ibu, jangan lupa tadi Media Tama sudah menyediakan bukunya. Silakan untuk berburu buku yang ada di toko-toko buku terkait IKM ya. Bapak dan Ibu, salah satu keunggulan dari buku yang diterbitkan Media Tama sudah tercatat di kementerian, kemudian bisa dibeli menggunakan Siplah ya. Dan untuk Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Seluma, silakan menghubungi Bapak Hengki yang nomornya bisa didapat dengan kami nanti. Ya sudah, yang lain tinggal nama-nama aja. Ini screenshotnya selesai. Foto sudah, nama-nama juga boleh. Ya, ini tinggal nama-nama lagi. Yang on cam sudah selesai. Oke. Ya. Wow, selesai juga acara kita. Gimana nih Bu Mila, Mbak Mila, Mbak Ning? Ya, terima kasih teman-teman saya yang sudah hadir mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih banyak dari Jambi, sudah hadir, Aceh, Padang, Pulau Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Tasikmalaya, Bali, Kupang, NTT, NTB, Sulawesi, apalagi yang belum, Maluku, Papua. Ya, sampai jumpa di webinar selanjutnya dan jangan lupa nanti sampaikan tugasnya. Nanti kita berikan waktunya Bapak dan Ibu setelah membagikan raport masih ada waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi tenang saja, sekarang fokus ke raport dulu. Setelah membagi raport ada 2-3 hari atau seminggu nanti kita tergantung ke panitia akan memberikan waktu kelonggaran buat Bapak dan Ibu menyelesaikan kegiatan aktivitas di PMM. Jadi ini sangat berpihak kepada kita. Mudah-mudahan tidak memberatkan Bapak dan Ibu dan semoga mendapat ilmunya dan ilmunya berkah. Terima kasih kepada para narasumber yang bertugas, moderator yang luar biasa, Mbak Made Miliani Suwarningsih. Saya panggil nih Mbak Mila ya, sama Mbak Naning yang sudah meluangkan waktu selama 2 hari, Pak Jose, dan Bapak Ibu guru panitia yang sudah rempong ya, sudah menyiapkan kegiatan ini sehingga terlaksana luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita dan amal jariah kita ditambah oleh Allah dan menambah rezeki kita. Terima kasih. Silakan untuk live room bagi yang sudah ingin istirahat. Selamat makan siang. Lupa kopi hitamnya. Ini ada